tidak ada yang memendahi, tidak ada yang memimpin, malah ada yang sudah menyiapkan 3 dam untuk ditumpahkan kepada ke jalan menuju ke dalam bandara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita di sini murni kemauan kehendak sendiri, sehingga tidak ada seorang pun pejabat yang datang, dan kita tidak butuh pejabat Pemda untuk datang hadir di sini. Khawatir saya ada intervensi dan sebagainya. Tapi kepekaan daripada Syekhuna Tumudi sebagai Rais Syuriah PWNU Nusa Tenggara Barat melihat situasi yang di bawah, yang akan terjadi, terutama pada hari Kamis itu. Mereka sudah yang macam-macam unsur akan terjadi, yang kita tidak inginkan, sehingga beliau ini dengan kepawaiannya, kepeduliannya, sehingga menghubungi orang-orang yang mempunyai otoritas di sini, diantaranya Kapolres, Kapolda. Beliau menghubungi, sehingga alhamdulillah bisa diredam. Kenapa masyarakat sudah tidak ada yang memendahi, tidak ada yang memimpin, malah ada yang sudah menyiapkan 3 dam untuk ditumpahkan kepada ke jalan menuju ke dalam bandara itu. Tapi jangan, itu patah, kita yang rugi, jangan. Karena pada waktu itu ada juga tamu kita, Menteri Agama, sehingga akan bagaimana. Tinggal alhamdulillah wa syukurillah dengan kearifan beliau menelpon, menghubungi orang-orang yang memiliki kewajiban otoritas ini. Tinggal alhamdulillah wa syukurillah beliau yang menyampaikan, sehingga apa yang dikehendaki oleh, karena mereka masyarakat Lombok ini terasa sekali memaksa kehendak, terasa oleh masyarakat Lombok. Mereka mau menolak dengan kasar, dengan tidak mau, masih mendengar masih mendengar apa fatwa para pengelis. Tapi alhamdulillah dengan pekanya beliau, sehingga menelpon beberapa orang yang memiliki otoritas, sehingga untuk lengkapnya, supaya jangan setengah-setengah mereka itu tahu, saya berinisiatif mohon petunjuk kepada beliau untuk mempertemukan orang-orang, tidak pakai undangan, beberapa orang saja pakai undangan, hanya WA. Mohon kehadiran semua Rais Syuriah dari PTNU sampai anak cabang NU yang ada di Lombok Tengah ngumpul di sini, dan ditambah lagi dengan pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan rekan-rekan pemuda dan pengelisir, dan alhamdulillah di semua kecamatan ada, dan tidak ada seorang pun yang mengingkari kehendak kita, dan tidak ada seorang pun yang membantah. Semuanya sedia sekata bahwasanya Bandara Internasional Lombok ditetapkan sesuai dengan namanya yang sekarang, karena terwakili Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Utara. Kemudian yang berikutnya, supaya penetapan ini tentu melalui Menteri Perhubungan, dan tadi BPD kita juga hadir menjelaskan segala-galanya. Tidak akan mungkin bisa dirubah kecuali harus ada kesepakatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Lombok Tengah, karena secara kebetulan Lombok Tengah ketepatan tempat. Dan alhamdulillah saya ini dari nol, saya mulai memperjuangkan bandara,
Dan alhamdulillah ketika landing pertama kali saya yang berdoa mengeluarkan air mata, terharu. Kenapa? Saya mati-matian dengan memperjuangkan supaya bandara ini ada. Yang banyak jasanya di bandara ini, pertama Sri Nati, mantan bupati gubernur yang dulu. Yang kedua Suhaili, ketua DPR waktu itu. Dan ketiga Memingoh, kemudian Kapolres Lombok Tengah dan Dandim Lombok Tengah, Pak Ruslan dan Pak Cor. Itu yang mengawal saya beristighosah. Kita pasang 180 terong mohon kepada Allah. Maka Memingoh bilang mendemo Tuhan. Karena apa? Mereka ini tidak tahu maslahat bandara kalau sudah. Dan sekarang mereka ini nikmati. Oleh karena itu tidak salah kalau saya mempertahankan nama ini dan sudah mantap sesuai petunjuk daripada pengelisir kita. Demikianlah supaya jelas.